Leoni Trias Putri. Saya Mega Aprilia. Ya. Biar kami tidak kalah dari para YouTubers, jangan lupa subscribe channel ini, like video kami, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian yang selama pandemi ini tidak bisa kalian temui. Ya. Hari ini kami akan membahas tentang daftar pustaka. Ingat ya, daftar pustaka, bukan daftar pusaka. Karena kalau pusaka itu kan berhubungan dengan benda-benda keramat. Tapi kalau pustaka itu berhubungan tentang ilmu kebukuan atau literasi. Nah, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Leoni. Silakan Ibu Leoni. Penulisan daftar pustaka. Sebelumnya perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian selaku peserta didik dapat menyusun daftar pustaka dengan tepat secara mandiri. Oke, mungkin sering kalian temui di buku paket ataupun buku non-fiksi lainnya. Di halaman belakang itu seringkali kalian melihat ada daftar pustaka. Tapi muncul pertanyaan, apa itu daftar pustaka? Kenapa daftar pustaka harus ada di bagian belakang sebuah buku? Ya, daftar pustaka itu sendiri apa sih? Yuk kita lihat. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Oke. Di kelas 11 ini kalian tengah mempelajari karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tentu harus didukung oleh kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu sendiri bersumber dari buku-buku yang kalian baca. Nah, sebagai bentuk rujukannya, maka kalian harus mencantumkan sumber rujukan tersebut melalui daftar pustaka. Oke, ada beberapa manfaat daftar pustaka. Yang pertama, yaitu untuk memenuhi etika penulisan. Kalian selaku penulis karya tulis ilmiah, sebagai etika penulisan harus mencantumkan sumber rujukan yang kalian ambil. Kedua, ucapan terima kasih penulis. Kepada siapa ucapan terima kasih penulis ini disampaikan? Tentu kepada para ahli ataupun para penulis yang tulisannya kalian kutip di karya tulis ilmiah yang kalian buat. Ketiga, pendukung ide seorang penulis. Melalui karya tulis ilmiah, kalian itu tengah memberikan pandangan-pandangan kalian, ide-ide kalian, pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan kalian. Agar ide-ide ataupun pendapat-pendapat kalian itu valid, berkualitas, maka harus didukung oleh pendapat para ahli yang sudah ada. Karena itu, dikatakan bahwa daftar pustaka itu sebagai ide, pendukung ide seorang penulis, yaitu diri kalian sendiri yang tengah membuat karya tulis ilmiah. Keempat, sumber rujukan. Gunanya apa? Untuk menghindari plagiarisme. Belakangan ini tuh sekarang marak ya info-info ataupun kasus mengenai plagiarisme. Kalian tentu tidak ingin dianggap seorang plagiator ketika membuat karya tulis ilmiah tanpa mencantumkan sumber rujukannya. Karena tadi ide-ide kalian diperkuat oleh teori-teori yang sudah ada. Nah, sebagai bentuk bahwa kalian itu tidak melakukan plagiat, berarti kalian harus mencantumkan sumber rujukannya itu dalam daftar pustaka. Yang kelima, referensi silang. Maksudnya referensi silang itu apa? Maksudnya ketika kalian mencantumkan teori-teori para ahli dalam kerangka teoritis, otomatis kalian tengah mengutip pendapat para ahli tersebut. Kutipannya itu kalian mencantumkan tahun dan juga halaman yang terdapat pada buku penulis tersebut. Karena itu dikatakan bahwa kalian sedang referensi silang untuk meng-cross-check benar tidak bahwa kutipan yang kalian cantumkan di bagian kerangka teoritis itu memang ada di buku penulis tersebut. Nah, dalam membuat daftar pustaka itu punya rumus, sehingga bukan matematika saja yang punya rumus. Di bahasa Indonesia pun ada rumus, terutama rumus daftar pustaka. Rumusnya itu nata jual tempe, ya. Nata jual tempe. Nata jual tempe ini merupakan akronim dari na-nya adalah nama penulis, ta-nya tahun terbit buku tersebut, lalu ju-nya adalah judul buku yang kalian kutip, altem di sini alamat tempat atau kota penerbitnya, lalu yang terakhir adalah
pahami dan kalian ingat rumus tersebut, yaitu rumus daftar pustaka. Nah, kalau sudah tahu rumusnya, lalu apa yang harus dilakukan berikutnya? Tentu diaplikasikan dalam pembuatan daftar pustakanya. Nah, cara penulisan daftar pustaka ini akan dijelaskan oleh Ibu Mega Aprilia. Silakan Ibu Mega. Nah, sekarang mari kita berlatih menulis daftar pustaka. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Leni, daftar pustaka ternyata ada rumusnya juga, yaitu nata jual tempe. Sudah dibahas ya sebelumnya. Pertama, nama penulis. Terkadang nama kita itu tidak cuma satu kata, ada yang dua kata, ada yang tidak tiga kata, 4, dan banyak lagi gitu ya. Dalam penulisan daftar pustaka, penulisan namanya itu harus dibalik. Nama belakang dulu, kemudian diikuti tanda koma, dan kembali lagi nama depan. Atau berikutnya nama tengah kalau ada, gitu ya. Lalu diakhiri tanda baca titik. Dalam daftar pustaka tidak dicantumkan gelar pendidikan, kebangsawanan dan sebagainya, tidak usah dicantumkan. Cukup nama saja dengan cara dibalik. Kita lihat contoh pada poin pertama. Di sini penulisnya bernama Hadi Setiadi. Maka dalam daftar pustaka harus ditulis terbalik menjadi Setiadi, Hadi, titik. Kemudian jika penulis buku tersebut ada 2 orang, maka cara penulisannya penulis yang pertama namanya dibalik, tetapi penulis yang kedua namanya tidak usah dibalik. Seperti pada contoh poin 2, Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito, ketika ditulis namanya menjadi sebuah daftar pustaka akan menjadi Setiadi, Hadi dan Iwan Sasmito. Berikutnya, jika penulis dalam buku tersebut lebih dari 3, maka cukup penulis pertama saja yang dicantumkan namanya. Penulis yang lainnya hanya berikan tanda DKK, singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Lihat pada poin 3 ya. Di sini penulisnya ada Hadi Setiadi, Iwan Sasmito, Fahri Abdillah, Seno Aji, dan Rabia Edra. Maka ditulisnya cukup dengan Setiadi, Hadi, DKK, titik. Seperti itu. Nah, kalau ternyata penulis tersebut yang kalian kutip itu lebih dari 1 buku, ada 2 buku atau 3 buku, maka ketika membuat daftar pustaka, pada baris pertama, buku yang pertama, silakan kalian cantumkan namanya dengan opsi dibalik seperti ini ya. Tapi pada baris yang kedua, tidak usah dicantumkan lagi namanya, karena sama gitu. Jadi cukup beri garis bawahi agak panjang seperti ini, lalu titik. Kalian bisa lihat contohnya. Nah, setelah nama penulis, kita kemudian beralih ke tahun terbitnya buku tersebut. Nah, ini mudah saja. Tahun terbit cukup cantumkan setelah nama penulis, lalu diberi tanda titik seperti itu. Berikutnya, cara penulisan judul buku. Nah, cara penulisan judul buku dalam daftar pustaka itu harus digarisbawahi atau dengan menggunakan huruf miring. Kalau kalian membuat daftar pustakanya melalui komputer, laptop, ketik gitu ya, maka gunakan huruf miring. Tapi kalau kalian membuat daftar pustakanya dengan ditulis tangan, kalian cukup garis bawahi saja judul tersebut. Dan juga kalian pasti sudah paham ya kaidah penulisan judul. Judul itu di setiap katanya harus diawali dengan huruf kapital, kecuali konjungsi dan preposisi. Konjungsi itu kan kata hubung seperti atau, karena, dan gitu ya. Sedangkan kalau preposisi itu kata depan seperti di, ke, dari, pada, seperti itu. Ya, jadi penulisan judul kalau ini kan karena diketik ya, maka menggunakan huruf miring. Judulnya adalah Cerdas Belajar Bahasa Indonesia. Masing-masing kata
Jakarta menggunakan, diawali huruf kapital. Seperti itu. Setelah judul, kita beralih ke kota penerbit. Kota penerbitnya ada di mana? Apa di Cirebon, atau di Jakarta, di Bandung, dan sebagainya. Dan diakhiri tanda titik 2. Ingat, setelah kota penerbit itu bukan tanda titik, tetapi tanda titik 2. Kalian jangan salah ya, banyak yang terkecoh di sebelah sini. Jadi kalian harus lebih teliti lagi. Ibu bacakan contohnya. Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2. Setelah itu yang terakhir adalah penerbit. Penerbit itu PT atau CV buku tersebut diterbitkan, ya, ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Ini adalah unsur yang terakhir. Kalau lihat, kalau kalian perhatikan di sini penerbitnya adalah PT ECP Tulis Indo. PT itu ingat ya anak-anak ya, PT itu singkatan dan tidak diakhiri tanda titik. Banyak dari kalian yang masih menggunakan masih menggunakan tanda titik setelah PT, itu salah. Harusnya tidak menggunakan tanda titik seperti ini. Jadi kita lihat ya, ini adalah daftar pustaka dari sebuah buku. Ibu bacakan, Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2, PT ECP Tulis Indo. Nah, kalau kalian perhatikan lagi antara baris ke-1 dan baris kedua ini berbeda. Kalau baris kedua itu masuk sekitar 5 ketukan. Baris pertama itu ditulis seperti biasa, tapi kalau baris kedua itu masuk sekitar 5 ketukan. Jadi ini seperti kebalikan dari sebuah paragraf. Kalau paragraf, baris pertama yang masuk 5 ketukan, baris kedua, ketiga, seterusnya tidak. Tapi kalau daftar pustaka, baris pertama tulis biasa saja, baris kedua, 3, keempat, dan seterusnya masuk sekitar 5 ketukan. Bisa kalian lihat ya, seperti ini contohnya. Nah, Ibu memahami bahwa sekarang itu teknologi informasi begitu besar. Kalian mungkin mendapatkan kutipan sumber-sumber informasi itu bukan cuma dari buku, tapi dari internet. Karena mungkin kalian 24 jam selalu pegang HP gitu ya, selalu cari-cari informasi dari HP, dari internet. Oleh karena itu, kalian juga bisa mencantumkan daftar pustaka dari internet. Tetapi cara penulisannya sedikit berbeda dibanding yang tadi daftar pustaka dari buku. Kalau daftar pustaka dari internet, yang pertama itu nama penulisnya dicantumkan dulu dengan cara dibalik tentu saja. Kalian perhatikan ya, di situ penulisnya Reza, Jeko Iqbal. Nama aslinya itu adalah Jeko Iqbal Reza. Karena penulisan daftar pustaka dibalik maka seperti ini. Nama belakang dulu, koma, nama depan, lalu nama tengah, titik. Kemudian tahun tulisan itu diterbitkan kapan? Di sini 2015. Cantumkan 2015, titik. Setelah itu judul tulisan itu apa? Ya. Nah, berbeda ya dengan tadi daftar pustaka dari buku. Kali ini judul tulisannya diapit dengan tanda petik 2. Tidak dengan huruf miring, tidak bergaris bawah, tapi diapit tanda petik 2. Kalian bisa lihat ya di sini. Lalu setelah itu, setelah judul beri tanda koma. Kemudian kalian cantumkan websitenya secara lengkap seperti pada contoh. Nah, ini dicantumkan alamat websitenya secara lengkap. Kalian bisa lihat ya di sini sampai global tanda koma, ini alamat websitenya. Kemudian yang terakhir, kalian juga harus mencantumkan waktu akses kalian terhadap tulisan itu. Kapan kalian melihat dan juga mengutip tulisan dari internet tersebut. Nah, kalau di sini terangannya diakses pada 10 Februari 2021
titik seperti itu. Ya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang daftar pustaka. Ya kan Bu Leni? Betul sekali Bu Mega. Semoga anak-anak memahami pembelajaran kali ini ya. Ya, dan jangan lupa kalian like, Subscribe and share. share,